Jamaah tarawih rahmatullah. Ini bulan Ramadan, bulan gelo ini. Ini bulan yang oleh para ulama dirumuskan sebagai bulan yang awwaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu idkum minan nar. Ini gelo, Pak. Ini bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan awalnya itu penuh dengan rahmat. Pertengahannya penuh maghfirah, men. Dan akhirnya idkum minan nar. Ini gak bakal kejadian kayak begini selain Ramadan. Kapan ente ngumpul-ngumpul kayak begini ramainya? Gak ada ini. Dahsyat punya. Dan rahmatnya Allah itu, Bapak Ibu sekalian, rahmatnya Allah itu kayak hujan. Kayak hujan. Ente puasa, ente gak puasa. Ente Islam, ente gak Islam. Ente orang baik, ente orang jahat. Kalau lagi hujan ente keluar, ente kebasahan. Bener gak? Bener gak? Rahmatnya Allah begitu. Nggak pernah pilih. Itu salah satu bentuk dari rahmat Allah, yaitu Allah menutupi aib-aib kita. Bayangin kalau hujan, yang orangnya bangsa alim gitu, bagian jelek hitam jenggot gitu, kalau hujan kagak kena hujan, yang banyak dosa kehujanan. Coba bayangin kalau kayak begitu. Bayangin kalau ente lagi jalan berdua bini ente, coba. Ente kena hujan, bini ente kagak. Bayangin kalau ente lagi jalan sama anak-anak. Anak-anak gak kena hujan, orang tuanya kena hujan. Coba bayangin. What did you do ayah? What did you do ibu? Bener. Ini salah satu bentuk rahmatnya Allah. Ditutupi aib-aib kita. Waktu itu Rasulullah SAW lagi kasih tausiah di Masjid Nabawi. Belum kayak modelnya sekarang, belum pakai AC-ACan begini, belum. Masih zaman dulu, masih lantainya pasir, atapnya pelepah korma. Lagi kasih tausiah gitu, tahu-tahu ada orang Arab Bedui datang. Arab Bedui, Arab kampung yang kalau naik pesawat terbang mau buka sendal, naik pesawat pas turun sendalnya nggak ada gitu, bener. Mana begitu kan? Masuk masjid, bukannya dia ikut di depan dengerin tausiah, begitu masuk masjid dia belok kanan, belano, pojokan sana, dia kencing, men. Coba bayangin kalau sekarang kita lagi dengar ceramah kita, tahu ada orang masuk situ atau kencing sebelah situ, ente nafsu gak sebut orang? Nafsu, bener gak? Sahabat jadi juga nafsu pada berdiri, dah udah mau diomelin aja tuh orang, bener gak? Rasulullah SAW mencegah. Jangan digodain terus, biar selesai dulu ya, bener. Lagi begini mau digodain, mau malam berantakan ya. Biar satu titik aja lah, bener. Selesai dia kencing, kata sahabat kan pada ngomel, lu pakai otak dong, masa kencing masjid lu gimana? Orang bilang udah jangan ngomelin gitu Rasul. Udah sini gitu Rasul. Fulan, ini masjidnya Allah, tempat beribadah kepada Allah, bukan tempat kencing. Bener, beresin. Ikutan sholat dah. Ikut sholat dah tuh orang. Rasul jadi imamnya, sahabat jadi makmum rame-rame. Ikutan dia sekalian yang tadi yang orang Bedui itu ikutan sholat barengan. Allahu Akbar, bener. Allahu Akbar, ruku. Rasulullah SAW sami Allahu liman hamidah. Sahabat jawab dari rame-rame. Apa jawabannya? Rabbana lakal hamd. Bener. Untuk orang Arab Bedui dia tambahin, men, doanya ditambahin. Kenceng lagi bacaannya. Apa dibacaan? Allahumma arhamni wa Muhammad wa la tarham ma'ana ahadan. Wahai Allah, sayangilah aku dan Muhammad saja. Jangan kau sayangi yang lain, galak-galak, pada brengsek. Rakaat pertama, coba. Ente ngerti nih, kalau nggak ngerti mah ente diem aja, amin, jangan bener nggak? Ini sesama dia ngerti bener nggak? Di sebelah ente ngomongin begitu, coba. Rakaat kedua begitu lagi, coba. Kalau ente nggak sholat, kalau ente ceduk bener nggak? Selesai sholat 4 rakaat, men, Rasulullah SAW nengok ke belakang, kagak marah. Apa Rasulullah SAW mengatakan? Fulan, sungguh engkau telah membatasi sesuatu yang tidak terbatas. Rahmatnya Allah itu tidak terbatas.
Nggak bisa dibatasi cuma untuk 2 orang, 20 orang, 2000 orang, 2 juta orang, 200 juta orang. Nggak bisa, karena rahmatnya Allah itu rahmatan lil alamin. Sampai binatang, babi aja dapat rahmat, anjing dapat rahmat. Rasulullah SAW waktu itu lagi berdiri, tahu-tahu Jibril turun dari langit, berat aja gitu. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, Allah telah menetapkan nasib wanita pelacur itu menjadi seorang calon penghuni neraka. Udah Jibril balik lagi ke langit, berat gitu lah. Nggak berapa lama itu wanita pelacur lagi makan korma. Udah digigit kormanya separuh, udah tinggal separuh men. Tahu-tahu lewat ibu-ibu dah ngendong anaknya masih kecil dah. Mana ya contohnya? Kecil dah, anaknya kecil. Udah nangis anaknya kelaparan. Udah nangis udah suaranya udah hilang, udah gak ada powernya dah suaranya. Kasihan dah nih si pelacur, bener gak? Itu korma yang udah tinggal separuh lagi kagak dihabisin. Dia kasih sama tuh anak kecil. Diam dah tuh anak kecil, nggak nangis lagi. Jibril yang udah balik ke langit turun lagi men, bet aja. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, Allah telah merubah nasib wanita calon penghuni neraka itu menjadi seorang calon penghuni surga. Di ujung hadis panjang itu Rasulullah SAW mengatakan, dan selamatkanlah dirimu dari api neraka walaupun dengan sepotong korma. Jadi ente kalau pulang kantor, siapin korma di mobil, siapin korma di tas, naik motor siapin dah. Aqua gelas kalau perlu siapin dah. Lampu hijau, ada orang sebelah, ente batalin, udah kasih orang sebelah. Gak usah pakai nanya-nanya, gak usah pakai nanya, ente puasa gak? Gitu, gak usah. Buat macet jalanan. Puasa atau enggak? Puasa. Sebutkan doa buka puasa. Allah malah masuk. Oh, itu yang doa yang sokeng enggak? Jalanan macet, men. Udah kasih aja dan kasihnya enggak usah yang digigit dulu kormanya, enggak usah. Rasulullah SAW bersabda, jangan. Langsung aja bagi-bagiin itu korma. Jamaah sekalian yang Allah. Ketika Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah ke Sidratul Muntaha, apa Allah katakan? Allah katakan kepada Rasulullah SAW, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera bagimu wahai nabiku, rahmat bagimu, barokah bagimu. Apa jawaban Rasulullah SAW? Rasul nggak jawab amin, nggak jawab alhamdulillah. Rasul jawabnya apa? Assalamualaikum wa ala ibadillas shalihin. Wahai Allah, jangan saya doang yang diberikan kesejahteraan, keselamatan, rahmat dan barokah, tapi berikan juga kesejahteraan, rahmat dan barokah kepada hamba-hambamu yang soleh. Bapak Ibu sekalian Allah, inilah inti dari zakat kita. Kita ini dikasih rahmat sama Allah. Ente bisa hidup, ente bisa makan, bisa pakai baju keren semua, sini sholat semua rame-rame, bener gak? Dari mana rezekinya kalau bukan dari Allah, men? Allah katakan dalam sebuah hadits qudsi, sebarkan kasihku di muka bumi maka engkau akan dikasihi oleh yang di langit. Tolonglah saudaramu yang di muka bumi maka engkau akan ditolong oleh yang di langit. Tutuplah aib saudaramu yang di muka bumi maka engkau akan ditutup aibnya oleh yang di langit. Nggak usah nunggu-nunggu nisab, nggak usah nunggu-nunggu haul, nggak usah. Dapat duit bagi gitu aja dah. Nunggu nisab, nunggu haul, udah dapat nisab, udah dapat haul, ente gak punya duit untuk bayar zakat, nah bagaimana? Udah dapat duit buat mimma rozaqnakum yunfiqun, mau terima, mau ngasih, kita aja. Makanya bahasa Indonesia terima kasih, jangan terima simpen. Allah maha tahu, men. Misalnya dia kasih ente rezeki, misalnya ente berapa lah sekarang gajinya, katakan 50 juta bilang semua, kan? Berapa 50 juta? Kalau 50 juta itu ente habisin sendiri sama anak cucu, sama keluarga ente, maka Allah bilang udah malaikat cukup 50 juta. Dia nggak bisa jadi kasir gua, kata Allah. Tapi kalau Allah kasih 50 juta, 25 jutanya ente kasih ke orang lain, Allah bilang sama malaikat tambahin dah jadi cepet. Cocok nih buat jadi kasir kita ini, bener nggak? Naik cepet dikasih cepet 50, ente kasih lagi ke orang lain. Allah bilang, ini limitnya kita naikin lagi dah, kasih 200 dah, gitu.
Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebelum muncul kewajiban zakat di tahun 8 Hijriah, zakat mal, zakat fitrah tahun kedua udah muncul. Sebelum muncul kewajiban zakat mal di tahun 8 Hijriah, yang muncul lebih dahulu adalah ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Jadi waktu di Mekah dulu judulnya, sebelum Madinah nih, belum ada zakat-zakatan. Mekah belum ada zakat-zakatan, adanya ta'amil miskin. Kalau ente dapat rezeki, ente bagiin pada orang, itu intinya zakat. Karena ente dapat rezeki itu dari Allah, bukan karena ente pinter. Ente sangka karena ente pinter, ente sangka karena give me a break lah. IP 4,0, yang ente sangka kalau nggak dikasih rahmat sama Allah ente bisa dapat IP 4,0? Nggak bisa nih. Inti dari zakat adalah sebarkan kasihku di muka bumi, maka engkau akan dikasihi oleh yang di langit. Tolonglah saudaramu di muka bumi, maka engkau akan ditolong oleh yang di langit. Tutuplah aib saudaramu di muka bumi, maka engkau akan ditutup aibnya oleh yang di langit. Kisah terakhir, udah mau habis ya? Hah? Sampai jam berapa sih sebetulnya? Jadi sampai jam berapa itu? Jam 8 lama banget. Nah kita lebih baik panjangan sholat tarawih biar khusyuk. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang pertama tadi apa? Sebarkan kasihku di muka bumi, maka akan dikasih dan bilangin, nggak usah nunggu zakat jadi wajib, nggak usah. Para sahabat dulu juga nggak nunggu zakat jadi wajib. Ngapain nunggu-nunggu? Bener nggak? Ente kalau ente punya anak ente udah wajib naik haji belum? Belum. Ente ajak naik haji nggak? Nah, ngerti gak? Ini anak model kecil-kecil yang ini nih, udah wajib sholat belum? Kalau yang kecil-kecil, belum kan? Belum akil balik, bener nggak? Ente suruh ke masjid nggak sholat? Suruh, bener gak? Lu bayar zakat kagak usah nunggu-nunggu wajib. Ngerti gak? Apalagi kalau udah wajib, bener gak? Jangan nanya dah. Belum wajib aja lu bayar, bener gak? Nggak usah nunggu kaya mau bayar zakat, miskin aja bayar, ngerti gak? Punya korma separuh aja lu kasih, bener gak? Nunggu punya korma sebudak, kapan punyanya, bener gak? Ngerti gak? Sebarkan kasih di muka bumi, maka engkau dikasih oleh yang lain. Tolonglah saudaramu di muka bumi, maka engkau akan ditolong oleh yang lain. Nolong orang gak usah lihat orangnya. Orang jahat, orang baik itu tolong aja. Yang nggak boleh wa ta'awanu 'alal birri wal uswah. Yang nggak boleh itu nolong orang buat jahat. Boleh nggak? Ngerti nggak? Nolong orang buat jahat kagak boleh. Tapi orang jahat ketabrak di sono, lo tolongin. Ngerti nggak? Ini ada orang jahat nih, betato semua apa segala macam jahat dah. Kira-kira gitu bener kan? Dia ketabrak sono, jangan lama-lama rasain lo di perskop di dunia ini, belum di akhirat lo. Jangan, tolongin, ngerti gak? Tolong aja, nggak usah persoalan dia orang jahat, orang baik, orang Islam, orang lain, nggak usah, tolong aja. Yang nggak boleh nolong orang untuk berbuat kejahatan, itu nggak boleh. Tapi nolongin orang nggak usah pandang bulu, men. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bahasa Qurannya wa Ibrahim. Kalau sono namanya Abraham, dia juga itu orangnya sama. Punya anak dua, satu namanya Yitzhak, satu namanya Ismail. Kalau bahasa Ibrani, kalau bahasa kita mah Ibrahim, Ishak, Ismail, dia juga itu sama. Nabi Ibrahim punya kebiasaan kalau makan nggak bisa sendiri, rame-rame maunya. Banyak tahan, banyak barokah, men. Ente kalau buka puasa ngapain sendiri, bener gak? Berdua kayak gitu, I pay you pay me, gitu, bener gak? Ngerti gak? Kita dapat pahalanya dia dapat pahalanya, bener gak? Kalau bawa nasi bungkus tukeran tuh, yang buat lu, buat gue, bener gak? Bawa ente dapatnya telur dia betah percaya, mahal rezeki lah, bener gak? Ngerti gak? Nabi Ibrahim udah keliling-keliling dia cari orang untuk diajak makan barengan, kagak ketemu. Tahu tuh lagi hari apa itu, apalagi CFD, apalagi hari nyepi, apa pokoknya sepi dah waktu benar. Dia pulang ke rumah nunggu orang lewat, kagak lewat. Giliran ada satu orang lewat, dia mau manggil, tahu-tahu dia lihat yang lewat itu penyembah berhala.
Yang tiap hari kerjaannya menghina Allah. Nabi Ibrahim nggak jadi ngajak, bener nggak? Wah hese ini makan sama orang model begini, hese bener nggak? Baru makan sesuap dia udah nyela kita bantah. Bukan begitu, dia makan, terus bener nggak? Dia makan kita sibuk nyerahin, ceramahin, bener nggak? Udah kagak jadi dibangun sama Nabi Ibrahim, pulang ke rumah, makan dirian, makanannya halal thayyiban, makan pakai tangan kanan, sebelum makan baca doa, habis makan baca doa, habis itu Nabi Ibrahim sakit perut. Kok sakit perut begini nih? Allah, gue ditahin durong, bener nggak? Gue salah apa? Kira-kira gue salah apa? Aku salah apa? Allah dan Nabi Ibrahim. Allah yang Jibril datang langsung Jibril bat aja. Bagaimana gue nih? Jibril yang lihatnya langsung senyum aja. Im. Ini peringatan Allah padamu. Kenapa lu makan sendirian? Kagak ngajak-ngajak orang, bener nggak? Nabi Ibrahim lu udah ya benar-benar ya udah senyum bril. Itu nyalewat seorang penyembah berhala. Tiap hari kerjaannya menghina Allah, ngapain ngajak orang model begitu makan? Kata Nabi Ibrahim. Apa peringatan dari Allah? Allah mengatakan, wahai Ibrahim, itu penyembah berhala umurnya 70 tahun. Engkau pikir siapa yang ngasih makan dia selama ini kalau bukan aku, kata Allah. Ente ngasih makan sekali aja kamu. Sejak kejadian itu Nabi Allah Ibrahim AS kalau berbuat baik nggak pernah melihat siapa yang ditolongnya. Tolong aja udah. Jadi kalau itu mau bagi-bagi korma, bagi itu nggak usah nanya lagi. Pakai suruh baca, sebutkan rukun iman. Ini lagi lapar, sebutkan rukun iman, men. Yang ketiga, tutuplah aib saudaramu, maka engkau akan ditutup aibnya oleh yang di langit. Kalau ente bagi-bagiin zakat, jangan nyela, jangan nyakitin hati orang yang dikasih zakatnya. Biar dia udah langganan tiap tahun datang, emang udah begitu deh. Orang kan ada jalan hidupnya sendiri-sendiri, ada rezekinya sendiri-sendiri. Emang enak hidup minta-minta terus? Dia juga nggak mau minta-minta terus. Dia juga mau bagi-bagi zakat. Tapi emang begitu hidupnya, bener nggak? Ini mentang-mentang dia udah langganan itu tiap tahun ngeliat kemajuan, bener nggak? Nyela itu ngasih zakat dikit, nyelanya banyak. Tutuplah aib saudaramu yang muka bumi, maka engkau akan ditutup aibnya oleh langit. Kisah terakhir, Rasulullah SAW waktu itu di Masjid Nabawi. Di beranda masjid bagian depan. Lagi makan men, apa nasi mandi, apa nasi biryani, apa nasi kebuli, gue nggak tahu dah, nggak jelas di hadisnya kagak disebut nasi apa bener. Yang penting makan pakai daging onta. Situ lagi rame-rame makan di belakang. Pas lagi makan enak-enak begitu, Rasulullah nih sama para sahabatnya lagi makan. Tahu-tahu ada yang kentut. Tadi bau lagi bau kacau. Siapa nih ngaku? Nggak ada yang ngaku men. Nggak ada yang ngaku, diam semua gitu. Ngaku nih depan Rasul, jangan bohong nih. Lu heboh deh. Nggak ada yang ngaku juga. Seorang sahabat bilang udah deh, kita makan aja deh, tenang. Gini deh, ntar kita lihat siapa yang berdiri wudhu. Nah, dia tuh berarti yang kentut nggak mau ngaku bener. Oke, setuju sudah nggak? Oke. Makan lagi dah asik. Azan dah, Allahu Akbar. Kagak ada yang berdiri men, tegang. Tegang. Nunggu siapa yang berdiri kan? Udah mau komat lagi, tegang. Ketika keadaan tegang begitu, Rasulullah SAW mengatakan, yang tadi makan onta semuanya wudhu. Udah dah, wudhu semua bareng-bareng. Sampai sekarang gak ketahuan siapa yang kentut, coba. Mantep gak? Coba bayangin kalau ketahuan, coba. Tertulis di kitab hadis. Abdul Karim pernah kentut tidak mengaku. Gak ada yang mengasih nama anak Abdul Karim, bener gak? Hikmahnya ratus tahun kemudian men, gak ketahuan sampai sekarang. Gak ketahuan bahwa kentut mah kentut, tapi aib gak usah dibuka. Ngerti gak? Bahwa dia emang minta zakat, masih golongan mustahik, emang dari sononya begitu. Makanya belajar dong, sekolah, biar pinter. Ya elah, emang IQ-nya segitu itu, bener gak? Orang kan macam-macam kan, bener gak? Jadi kata orang pinter, kalau emang rezekinya gak banyak juga, emang udah ada setelannya dari Allah itu mah. Ente tiru orang 100%, ikutin jejaknya, belum tentu sama, men. Emang udah begitu, udah garis tangan, men. Adi Warman ya rezekinya begitu, udah begitu. Udah, tutup aib sama dah.
Jadi kalau ente bagi-bagian zakat, yang pertama, sebarkanlah bagikan zakat itu dengan filosofi, dengan pemikiran bahwa ente lagi bagian kasih sayangnya Tuhan di muka bumi, supaya Allah mengasihi kita. Bukan, it's not about the money you pay. Ngerti kan? Ngerti kan? Kalau maksud saya bahasanya, ngerti gak sih? Nggak ngerti ya? Itu bukan persoalan uang yang berapa ente bayar, bener gak? Tapi ente jadi kepanjangan tangan Tuhan untuk reach out, untuk menjamah orang-orang yang tidak terjamah. Ngerti gak? Ngerti gak? Tolonglah saudaramu di muka bumi, maka engkau akan ditolong oleh yang lain. Jadi waktu kita ngasih zakat itu, kita perasaannya menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong mereka. Tutuplah aib saudaramu di muka bumi, maka engkau akan ditutup aibnya oleh yang di langit. Nggak usah dinyek, nggak usah diceritain, ceritakan. Isi itu tuh, dia kan minta zakat terus. Padahal dulu kan kita waktu SMP kan barengan. Nggak usah. Tutup aib orang. Jadi Bapak Ibu sekalian Allah, ini udah habis waktunya. Ingatlah baik-baik 3 hal. Yang pertama, ini adalah bulan yang awwaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqum minan nar. Banyak-banyakin ibadah di bulan ini. Banyak-banyakin minta ampun sama Allah di bulan ini. Allah mengatakan doa yang paling aku cintai pada bulan Ramadan ini adalah doa yang berbunyi, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kita semua punya dosa, Pak. Kalau ada yang ngaku yang gak punya dosa, bohong banget. Bohong banget, karena kullu bani Adam khata'. Semua anak cucu Adam pendosa, dan sebaik-baik pendosa adalah orang yang paling cepat tobatnya. Bohong aja kalau yang nggak pernah buat dosa, bohong. Apalagi kalau lagi zaman bulan Ramadan gini, men. Bulan Ramadan, suruh ceramah subuh, coba mana di panitianya. Suruh ceramah subuh, lampu merah, ente berhenti apa kagak? Lampu merah, ya kita berhenti. Kalau ente baru ngambil SIM, ente berhenti, bener gak? Lampu merah kan bisa berhenti, bener gak? Tapi kan kita kalau yang udah 30 tahun megang SIM kayak saya, yang masa berhenti, bener gak? Jalanan kosong, bener gak? Ya. Nih kita terabas lampu merahnya, bener gak? Begitu kita terabas, tahu-tahu polisi muncul, prit katanya. Enggak, Bapak nggak lihat ada lampu merah lah. Lampu merah mah saya lihat, Pak. Yang saya nggak lihat Bapak berdiri di sana, bener gak? Nah, kalau saya tahu Bapak berdiri di sana, biar hijau juga saya nggak lewat, bener gak? Apa kagak dosa itu namanya? Apa kagak dosa? Nah, bener gak? Kalau beri ada foto, kita semua pendosa, men. Banyak-banyakin kita minta maaf sama Allah, minta ampun sama Allah. Implikasi berikutnya adalah maafkanlah orang lain. Jangan ente doang yang sibuk minta maaf sama Allah, supaya orang lain ente kagak maafin. Bagaimana? Ente sombong. Allah aja yang kita dosanya banyak dimaafin sama Allah, bener gak? Ente, bini ente salahnya 20 tahun yang lalu sampai sekarang ente masih ingat aja, bener gak? Bagaimana? Janganlah menemui memori lama, bentar, loading terus, bener gak? Hapus saja dah, delete. Nggak usah yang gitu, jangan deh ya. Maafin. Kalau ente nggak maafin, ente sombong. Kalau sombong, ente mirip sama yang sombong waktu zaman dulu. Itu nggak siapa yang sombong zaman dulu? Yang bilang, anak khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Siapa bilang? Iya, jangan sombong. Yang ketiga, itu yang berapa? Nanti ya. Yang ketiga deh, tutup aib saudaramu di muka bumi, maka kau akan ditutup aibnya oleh yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.